Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Coba dibaca bersama-sama itu matanya. Babu maja'a fi ya. Baca bersama-sama. Babu maja'a fi An Tariq bin Syihab wa an Tariq bin Syihab, dan dari Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Rasulullah mengatakan, masuk ke dalam surga seseorang hanya karena seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin, dan masuk ke dalam neraka seseorang hanya karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Mereka bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, yang demikian itu bagaimana Rasulullah? Qal marra rajulan ya. Melewati dua orang melewati ala qaumin, pada satu kaum. Jadi dikisahkan ada yang masuk surga hanya karena seekor lalat, dan masuk neraka hanya karena seekor lalat. Jadi karena hanya seekor lalat, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, yang demikian itu bagaimana wahai Rasulullah?
Rasulullah mengatakan ada dua orang melewati satu kaum. Lahum sanamun, kaum tersebut memiliki berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Siapa saja enggak boleh lewat sampai mau berkurban untuk berhalanya dengan sesuatu. Berarti di sini dalam rangka mengagungkan berhala tadi. Caranya adalah dengan berkurban. Karena ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ya terserah. Yang penting berkurban dengan apa saja. Berkurban itu artinya ya, melakukan sembelihan. Faqalu li ahadihima, kemudian salah satu di antara keduanya itu mengatakan, qarib, berkurbanlah kamu. Qala, yang satu mengatakan, laisa indi syai'un aqrabu uqarribu. Yang satu mengatakan, aku enggak punya sesuatu yang bisa aku jadikan untuk berkurban. Wa qalu li akhar, kemudian mengatakan pada yang lain, qarib, berkurbanlah kamu. Qala ma kuntu li uqraba, aku tidak mampu untuk berkurban li ahadin, pada siapa juga, syai'an, aku enggak mampu berkurban sedikit pun, dunallah azza wa jalla. Fadarabu unuqahu, kemudian yang lainnya dipenggal lehernya. Fadakhala al-jannah, kemudian masuk ke dalam surga. Oh, ini ada yang kelewatan ya. Jadi dikatakan ya, berkurbanlah walaupun hanya seekor lalat. Qarib, qala laisa indi syai'un uqarrib, berkurbanlah. Kemudian dijawab, aku tidak memiliki sesuatu pun untuk aku korbankan. Qarib walau dzubaba, berkurbanlah walaupun hanya dengan lalat. Wa qarrib dzubaba, maka berkorbanlah dengan lalat. Fa khallu sabilahu, maka jalannya dilewatkan, dikasih jalan. Fadakhalan nar, maka masuk ke dalam api. Faqala li akhar, mengatakan pada yang lainnya suruh berkorban sama, tapi tetap enggak mampu. Tetapi tetap tidak mau juga, walaupun dengan apapun juga, akhirnya dipenggal. Ya, berarti di sini betapa jahiliyatun jahla. Ya, jadi memang dengan sebab ilmu, ya, belajar syariat, jadi tahu fenomena kebodohan. Dari sisi mana? Dari sisi, coba bayangkan, ini kan patung kan nggak ada nyawanya gitu. Yang disuruh kurban kan manusia gitu, ada nyawanya, punya keturunan dan seterusnya. Bayangkan tatkala dia nggak mau mengorbankan, berkurban dengan sesuatu untuk patung ini yang tidak ada nyawanya, yang tentunya derajat dan kemuliaan lebih mulia daripada manusia, sampai apa, dipenggal. Dan tatkala dia melakukan pemenggalan ini kan berarti dia betapa takzimnya kepada patung tersebut. Dan ini sebenarnya berdosa, tetapi sampai tidak tahu kalau itu apa, berdosa. Ya, ngeri sekali. Waliyadzubillah. Makanya terkadang kalau kita baca sejarah tentang perang gitu ya, betapa mengerikannya. Karena mereka berperang untuk apa coba? Dan tatkala mereka berperang itu betul-betul membunuh. Makanya bagi sebagian orang, ya, senjata itu
sesuatu yang mengerikan gitu. Karena digunakan untuk membunuh, yang sering buat main anak-anak tembak-tembakan gitu. Itu yang bentuk aslinya adalah sesuatu untuk membunuh. Sedangkan membunuh ini harus dibangun dengan kebolehan secara syar'i. Ya, kebolehan secara apa? Syar'i. Begitu. Di sini terjadi ya membunuh orang karena benda mati, waliyadzubillah. Dan sebabnya karena orang itu tidak mau berkurban. Betapa gelapnya sebuah kebodohan. Maka kita berlindung kepada Allah, ya, dan juga mohon kepada Allah. Pentingnya apa? Edukasi coba. Edukasi semacam ini kan jarang sekali. Karena memang agama itu butuh pendampingan sehingga orang pun bergairah, butuh pendampingan. Kalau belum mendapatkan pendampingan ya diperjuangkan sampai manusia itu bergairah. Ya. Kenapa manusia tidak bergairah dengan ilmu agama? Ya karena memandang ilmu agama itu madesu, masa depan suram. Padahal tanpa ilmu agama kita lihat prakteknya sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan yang kita lihat. Maka hanya kepada Allah kita memohon, dan semoga Allah senantiasa memenangkan agamanya dan juga hamba-hambanya. Karena akan terjadi ya kezaliman, kejahatan yang demikian mengerikan untuk sesuatu yang hina, sesuatu yang lemah. Di antaranya dalam bab menyembelih untuk selain Allah. Sisi lain yang kita bisa dapat dari selain hukum menyembelih, yaitu ternyata mereka yang takdim terhadap patung berhala menerapkan hukum yang sangat keras. Di sisi lain, di dalam hadis yang kita pelajari, ada orang masuk surga karena lalat dan masuk neraka juga karena lalat. Berarti di sini ya tidak ada amalan yang sepele. Tidak ada amalan yang sepele. Ya. Kenapa tidak ada yang sepele? Karena dibutuhkan padanya pengetahuan tentang amalan tersebut. Berikutnya fihi masail. Dalam masalah ini ada faidah-faidah, permasalahan-permasalahan yang bisa kita ambil. Yang pertama, tafsir qul inna salati wa nusuki. Tafsir kata Nabi, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Jadi salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah. Jadi janganlah kita salat kecuali untuk Allah. Berikutnya yang kedua, tanya tafsir fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelih kurban. Kemudian yang ketiga, al-bada'ah bil la'nati man dzabaha li ghairillah. Kemudian yang ketiga itu memulai laknat dengan kepada orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Al-bada'ah bil la'nah man dzabaha li ghairillah. Memulai dengan laknat ya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bada'a bil la'nah man dzabaha li ghairillah. Bada'a bil la'nah man dzabaha li ghairillah. Jadi yang pertama dilaknat adalah yang menyembelih untuk selain Allah. Dari sisi mana coba ya kau bisa melakukan penyembelihan untuk selain Allah coba? Kalau ditelusuri ujung-ujungnya mesti dari syaitan, dari kalangan jin, bisik-bisikan. Ya, bisik-bisikan gitu. Dan bisa saja kalau sudah menyembelih untuk selain Allah, ternyata sembelihannya itu enggak berhasil, maka dengan cara yang lebih besar lagi. Dulu yang paling parah itu tatkala Gunung Merapi meletus, udah disembelihkan kepala kerbau, ternyata masih meletus lagi. Wah, ini berarti kurang ini, sembelihkan lagi. Coba bayangkan, kan nggak ada hubungan antara ya gunung meletus dengan ditangkal dengan apa?
kepala kerbau kan gak ada hubungannya apa coba? Gitu. Kalau mau pengendalian lahar panas dan seterusnya ya dibikin dam atau apa terserah gitu. Nah, kok menyembelih kayak gitu? Ya karena ada merasa yang tunggu gitu. Nah, mereka menyembelih ini kepada yang tunggu. Yang tunggu di sini adalah syaitan. Berarti takzim kepada syaitan. Yang benar ya minta perlindungan kepada Allah. Ya, minta perlindungan Allah, kemudian lari atau kabur menyelamatkan diri. Ini ada kisah nyata. Ya, ada seorang mahasiswa namanya Dimas. Dia tinggal di Jalan Solo. Ya, waktu itu dia diingatkan, memang jadi awal gempanya itu kecil. Ya, diingatkan, ajak sholat subuh terus, sholat subuh. Dan ada temennya itu waktu itu pulang ke kos-kosannya dalam keadaan mabuk. Tatkala mabuk, dia pesen, tolong nanti kalau subuhan saya dibangunin. Nah ini teman-temannya udah pada subuhan, ternyata jam 5 pagi itu temannya udah pada salat subuh, ternyata terjadi gempa yang besar. Nah ini yang sudah salat subuh akhirnya kabur menyelamatkan diri. Ya, akhirnya selamatkan diri, udah selamat naik motor cepat. Akhirnya setelah aman nengok, ternyata yang mabuk ini terkena reruntuhan dan meninggal dunia. Jadi insyaallah ya, jadi memang doa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Nah, ini masyru'. Sisanya apa yang Allah tunjukkan untuk manusia untuk menyelamatkan diri dari bencana. Jadi bukan dengan menyembelih binatang. Memang ada hal-hal aneh yang terjadi pada manusia, tetapi ini juga harus dilakukan penelitian. Contoh, waktu itu kan ada Benny Noval ke sini. Jadi di Gunung Lawu itu betul-betul aneh. Setiap orang yang naik ke gunung itu ya pasti terjadi bencana gitu. Ada satu kampung, kalau orang kampung itu naik ke tempat itu terjadi bencana, yaitu hujan lebat. Kalau sudah hujan lebat ada yang hilang gitu. Atau bahkan setiap ada yang hilang mesti dengan adanya hujan lebat. Ya. Dan di sana ada yang penunggu, orang-orang yang tapa, yang rambutnya panjang-panjang. Nah, di sini ya perlu kita dudukan ya, memang pertama ya, sebenarnya tidak ada hajat manusia itu datang ke tempat-tempat yang berbahaya. Begitu. Ya, gunung-gunung, puncak gunung itu enggak ada manfaatnya sebenarnya. Ya, atau mungkin mandi-mandi di laut gitu. Enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang jarang buat berzikir, berdoa. Sehingga di situ banyak syaitan gitu. Puncak-puncak gunung yang dingin, yang kabutnya tebel, itu kan jarang sekali orang yang mau ke situ. Ya, dan di situ banyak syaitan. Sehingga siapa saja yang lengah ya Allah takdirkan terkena apa? Mudarat. Terkena mudarat ya, karena mungkin dia lengah, enggak doa, enggak wirid, tujuannya ke sana juga tujuannya apa? Ke tempat-tempat berbahaya. Hanya dapat apa? Mudarat. Tatkala dapat mudarat bahaya, disinilah mulai ya bahwasanya tempat-tempat demikian ini memang ada penunggunya. Ya, ada apa? Penunggunya. Makanya untuk selamat harus minta izin kepada penunggu. Biar selamat akhirnya harus memberikan sembelihan untuk penunggu. Padahal yang benar penunggu-penunggu ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa qada dan qadar dari Allah. Adapun yang terjadi dari musibah ya karena memang Allah takdirkan. Tetapi kalau untuk hal-hal yang demikian itu kemudian minta perlindungan kepada penunggu, ini syirik. Tetap minta perlindungan kepada Allah. Dan penunggu-penunggu itu jangankan untuk hal-hal ya, untuk hal selain dirinya, untuk dirinya sendiri penunggu-penunggu itu yaitu jin-jin tadi pun dia tidak bisa menolong dirinya. Di saat Allah akan matikan mereka, mereka akan mati. Bahkan iblis pun akan mati gitu. Ya, jadi di sini dikembalikan lagi kepada apa? Tauhid, mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Pemahaman semacam ini kadang enggak digubris. Ya.
Tetapi tetap orang-orang yang mentaati Allah, Allah akan tolong dan Allah akan bela. Ya, bahkan besok dibela di hari dibangkitkannya para saksi. Lanallahu man la'ana walidayhi. Berikutnya dilaknat orang yang melaknat kedua orang tua. Dilaknat. Mungkinkah orang melaknat kedua orang tuanya si Dego? Mungkin enggak? Mungkinkah orang melaknat kedua orang tuanya? Secara umum tidak mungkin karena fitrahnya cinta gitu. Walaupun orang tuanya jahat, secara manusiawinya mesti berusaha memaafkan. Ya, memaafkan secara manusianya. Walaupun mungkin benci dan sebagainya, mungkin pergi kabur, tapi maafkan karena fitrah. Nah, di sini kok terjadi melaknat kedua orang tua. Ternyata ya di sana dijelaskan dalam kitab Fathul Majid karena dia mencela kedua orang tua orang lain, mencela orang tua lain, kedua orang tua orang lain. Maka orang lain ini pun akan mencela kedua orang tuanya, dan tatkala orang lain mencela kedua orang tuanya, ini sama saja dia mencela kedua orang tua sendiri, dan ini dilaknat oleh Allah. Wa minhu an tal'ana walidai rajul fayal'an walidayka. Dan di antaranya adalah engkau melaknat kedua orang tua orang lain, kemudian kedua orang tua lain itu melaknat kedua orang tuamu. Di antaranya. Ya. Berarti tetap akan ada orang yang melaknat kedua orang tuanya, tapi ya sangat kecil ya. Biasanya karena nggak sadar dan sebagainya. Tapi kalau sadar nggak mau. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.